Chapter 275. Sumpah 3. Pandangan wanita itu sepertinya menusuk hatinya. Ini adalah pertama kalinya Jin Sahyuk menghadapi permusuhan yang begitu hebat. Namun, Jin Sahyuk bertemu matanya tanpa gemetar. Waktu mengalir tanpa suara. Jin Sahyuk adalah orang yang berubah-ubah. Dia mungkin menyerah pada sesuatu dalam satu saat kemudian berubah pikiran di kemudian hari. Karena itu, Jin Sahyuk menghabiskan waktu lama memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia memutuskan bahwa dia tidak bisa melepaskan Kim Ha-jin. Jangan marah sekali. Saya akan menggunakannya untuk beberapa tahun dan mengembalikannya. Petik 2. Dia tidak yakin apa kemampuannya sebenarnya, tetapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang kekuatan sihir Kim Ha-jin dari apa yang dilihatnya di Akatrina. Dia tahu karena dia sangat sensitif terhadap kekuatan sihir. Untuk merekonstruksi Akatrina, kekuatan seperti itu diperlukan. Petik 2. Aku tidak akan mendengar ini lagi. Wanita itu berbicara. Kekuatan sihir panas yang berasal dari amarah dan niat membunuh bangkit seperti tornado. Jin Sahyuk dengan cepat menutupi dirinya dengan penghalang. Aku juga tidak akan membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Bayangan mewarnai tubuh wanita itu hitam. Keinginan yang jelas untuk bertarung memenuhi udara. Jin Sahyuk benar-benar menikmati prekursor mengerikan ini untuk pertempuran sengit. Lakukan apa yang kamu inginkan. Jin Sahyuk tidak punya rencana untuk menolak bertengkar. Meskipun dia tidak percaya diri dalam menang, dia tidak merasa akan kalah juga. Selain itu, Jin Sahyuk ingin memperkirakan kekuatan wanita ini. Ini adalah bagian dari alasan dia datang padanya. Kalau bisa, itu benar. Saat wanita itu selesai berbicara singkat, bayangan naik dari kaki wanita itu dan menyelimuti daerah sekitarnya. Barier bayangan, wanita itu mematikan jalan keluar Jin Sahyuk. PF. Jin Sahyuk menyeringai dan melepaskan kekuatan sihirnya. Gu. Seiring dengan aura crimson, ratusan senjata terbentuk di udara. Sebuah medan perang yang lebih sengit dan lebih mematikan daripada Pandemonium Arena muncul. Kedua wanita itu saling melotot sebelum memulai pertarungan sampai mati. Namun, bos. Suara saja terdengar, menuangkan air dingin ke tubuh tegang mereka. Bos dan Jin Sahyuk berpaling ke sumber suara. Apakah masa percobaanku sudah berakhir? Itu adalah Chok Jung-yong, yang menjalani masa percobaan di dalam bos, Shadow Barrier minggu lalu karena membunuh Jin karena mereka berkelahi dengannya. Tapi Jin Sahyuk tampaknya tidak khawatir bahkan ketika Chok Jung-yong muncul. Dia percaya wanita di depannya tidak akan menjadi tipe yang membiarkan orang lain bergabung dalam pertarungan 1-1. Bos berbicara, ya, masa percobaanmu sudah berakhir. Gelombang syukurlah. Oh benar, penghalangmu menarik, tidak peduli berapa kali aku melihatnya. Petik 2. Bos, Shadow Barrier tidak mengubah ruang di sekitarnya tetapi memanggil makhluk ke dalamnya. Inilah sebabnya mengapa Jin Sahyuk dan bos bertemu Chok Jung-yong di tempat ini. Petik 2. Gyeong. Sementara bos dan Chok Jung-yong berbicara, Jin Sahyuk mengendurkan ototnya dengan meregangkan. Namun, dia tidak merasa santai untuk waktu yang lama. Kalahkan dia. Oh. Apa? Mata Chok Jung-yong dan Jin Sahyuk melebar. Mereka terkejut karena berbagai alasan. T2 lawan 1 tidak adil. Jin Sahyuk mengarahkan jari-jarinya ke arah bos sambil berteriak. Tapi Chok Jung-yong mengabaikannya. Dia telah menjalani masa percobaan selama 2 minggu, di mana dia belum pernah bertarung dengan siapapun. Dia saat ini kelaparan untuk pertempuran dan sangat gembira bahwa lawan yang layak ada di depannya. Kuhahaha. Chok Jung-yong menyerbu ke depan seperti binatang buas. Sial. Jin Sahyuk dengan cepat mengaktifkan manipulasi realitas untuk mencoba melarikan diri dari Shadow Barrier, tetapi bos dan Chok Jung-yong tidak membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Koa. Ledakan energi Chok Jung-yong menghancurkan jalur melingkar yang diciptakan Jin Sahyuk dengan paksa. Jangan lari. Chok Jung-yong berteriak senang dan menembakkan tinjunya ke wajah Jin Sahyuk. Istana Orden. Tidak termasuk Toji, 3 monster humanoid lainnya, Tigris, Expil, dan Doloren, kembali ke Istana Orden. Mereka telah berhasil dan dengan berani menyelesaikan perintah Orden untuk menyebabkan kekacauan di negara-negara tertentu. Aku bosan. Tapi Tigris tidak puas. 2 monster humanoid lainnya merasakan hal yang sama. Mereka ingin bersenang-senang membunuh manusia, menunjukkan kekuatan luar biasa, dan mandi dalam rasa superioritas. Istana itu membosankan. Orden telah memerintahkan mereka untuk kembali sebelum mereka dapat memenuhi bahkan setengah dari keinginan mereka. Meskipun mereka merasa jengkel, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti perintah raja mereka. Apa yang terjadi dengan Toji? Doloren bergumam ketika dia bermain dengan kepala manusia yang dia ambil sebagai souvenir. Kepala itu milik Peindal, seorang pahlawan kelas 2 tingkat tinggi. Si idiot itu, aku yakin dia jatuh ke dalam perangkap, aku yakin dia akan menemukan jalan kembali. Kanan, Toji tidak akan mati dengan mudah dengan tubuhnya yang keras. Petik 2. Aku lebih keras dan lebih sulit untuk dibunuh. Mereka mengobrol satu sama lain saat mereka berjalan menuju Istana Raja. Berdiri di depan gerbang besar sebelum pengadilan utama adalah belalang sembah. Itu kuru-kuru yang memiliki 1 sayap dan lengan terputus. Petik 2. Bruto. Itu membuatku jengkel setiap kali aku melihatnya.
Kenapa dia terlihat seperti itu? Petik 2. Itu yang ingin aku katakan. Doloren mengerutkan kening saat dia menatap kuru-kuru. Tigris mendekati kuru-kuru, berpikir bahwa dia terlihat lebih kotor di depan. Kuru-kuru bergumam sambil menatap mereka. Kururu, kururu. Apa yang dia katakan, retard siapa yang bahkan tidak bisa bicara. Kururururu. Doloren menerjemahkan kata-kata kuru-kuru. Mengapa kamu datang sangat terlambat? Anda seharusnya datang saat Raja memberikan perintahnya, adalah apa yang dia katakan. Petik 2. Petik 2, PF. Tigris mencibir. Belalang sembah belaka, kau tidak layak. Tigris mengangkat tangannya yang besar dan menamparkan kuru-kuru. Koang. Kuru-kuru terbang ke samping dan berguling di lantai. Mantis lemah, sembahyang rendah yang bahkan tidak bisa bicara. Tigris mendengus dan berjalan ke istana. Doloren menatap kuru-kuru dengan senyum kecil sebelum mengikuti Tigris masuk. Petik 2, Kururu. Tuan kuru-kuru. Monster humanoid tingkat pelayan membantu kuru-kuru naik. Setelah terhuyung-huyung, kuru-kuru menatap ketiga monster humanoid yang berdiri di depan rajanya. Rajanya menyapa monster sombong yang datang terlambat sambil tersenyum. Kurururu. Kuru-kuru mengepalkan giginya sampai rahangnya bengkak. Gangwondo, bunker bawah tanah. Pelatihan untuk misi pembunuhan Orden berakhir. Di dalam istana Orden yang disimulasikan, tim 3 telah berhasil mengalahkan Minotaur. Tetapi kerja tim mereka tidak bisa disebut sempurna. Shen Yuan dan Yi Jiyun terbunuh sebelum mereka bahkan bisa mencapai bos, Minotaur, dan Kim Suho akhirnya mengalahkan bosnya sendiri. Kenapa gerombolan normal begitu kuat? Yi Jiyun menghela nafas dan memijat otot-ototnya yang sakit. Sementara itu, Shin Jonghak menatap Chae Nayun. Dia sibuk menulis sesuatu di buku catatannya. Hei, apa yang kau lakukan? Mendengar Shin Jonghak, baik Yi Jiyun dan Kim Suho berbalik. Hah? Chae Nayun berhenti menulis, lalu menyeringai. Saya berbicara dengan guru. Menguasai. Ya, notebook ini berfungsi seperti surat komunikasi tower. Chae Nayun menggunakan buku catatan itu untuk berkomunikasi dengan seorang lelaki tua yang telah menjadi tuannya sebelum dia menyadarinya. Meskipun mereka biasanya bertukar obrolan, ada kalanya dia menerima saran yang berharga juga. Petik 2. Oh, siapa orang di sisi lain? Petik 2. Alis Yi Jiyun menari dengan bercanda. Aku bilang, itu tuanku. Menguasai, pahlawan Yoshi-hyuk. Petik 2. Tidak, dia seseorang yang tidak kalian ketahui. Chae Nayun bertanya-tanya bagaimana mereka akan bereaksi jika mereka mengetahui bahwa tuannya adalah Heinkes tetapi memutuskan untuk menahan informasi itu. Dia mengangkat bahu, lalu menyingkirkan notebook itu. Oh benar, aku harus menghubungi Hajin. Ah. Beberapa kata Kim Suho berikutnya membuat hati Chae Nayun tenggelam. Kim Suho, yang bergumam sendiri tanpa sadar, berhenti setelah menyadari apa yang dia katakan. Petik 2. Oh gelombang. Bagaimana dengan Kim Hajin gelombang? Petik 2. Yi Jiyun tersenyum misterius dan melompati Kim Suho. Well, tidak ada apa-apa. Kim Suho mengeluarkan batu kering dan memberikan jawaban menghindar. Dia ingin berterima kasih kepada Hajin untuk semua bantuan yang diterimanya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk terakhir kali mereka bertemu karena Yun Sengah juga ada di sana. Kuhum, bagaimanapun. Dia berbalik ke Chae Nayun yang menatapnya dengan saksama. Chae Nayun, jangan biarkan bos mencari tahu tentang buku catatan itu. Dia bilang tidak ada elektronik, dan itu tidak jauh berbeda. Petik 2. Petik 2 titik petik 2. Chae Nayun mengangguk dengan aftertaste yang agak buruk. Apa yang tidak berbeda dari elektronik? Saat itulah, bos mereka muncul. Chae Nayun dan anggota tim 3 membeku, dan sebelum mereka bisa bereaksi, Yun Sengah melepaskan kekuatan sihirnya untuk menyambar notebook Chae Nayun. Mengembalikannya. Chae Nayun, tentu saja, memprotes dengan keras. Diam, barang-barang terlarang akan disita saat ditemukan. Petik 2. Yun Sengah dengan mudah menekan semua perbedaan pendapat dan mulai membaca buku catatan sambil tersenyum. Mari kita lihat siapa yang berkencan dengan Nayun kita gelombang. Tapi senyum Yun Sengah dengan cepat menghilang karena nama tertentu yang tertulis di notebook. Ses. Dia membalik beberapa halaman sebelum mengangkat kepalanya dan bergumam linglung. Heinkes. Apakah ini Hein yang aku tahu? Petik 2. 21F, kartu kerajaan. Saya menggunakan 150.000 TP untuk menarik 3 kartu 8 bintang dan 1 kartu 9 bintang. Karena pengaturan yang kartu bintang 8 dan bintang 9 terbatas, saya hanya bisa mendapatkan begitu banyak bahkan dengan keberuntungan saya. Tentu saja, saya tidak mengeluh, terutama karena mereka semua adalah barang yang efektif. Buku cek apapun. Saya berjalan di jalanan ketika saya membaca deskripsi kartu yang saya tarik. Sama dengan. Apapun buku cek, bintang 8, asterisk efektif bagus asterisk. Sebuah buku cek yang bisa membayar apa saja. Penerima cek ini juga harus melakukan apa yang dia bayar. Sama dengan. Pertama adalah buku cek apa saja, bintang 8. Sebagian besar buku cek menangani uang, tetapi buku cek ajaib ini berbeda.
Buku cek ini tidak hanya menangani TP dan power kekuatan magis, tetapi juga menangani kepercayaan dan perasaan sebagai sesuatu yang dapat dihargai dan diberikan. Untuk apa aku menggunakan ini? Sama seperti saya sedang merenungkan. Oh, gelombang, siapa ini gelombang? Seseorang berlari ke arahku sambil bertindak semua bersemangat. Ya ampun, jika itu bukan pengrajin ahli kami gelombang. Dengan senyum mekar, Medea muncul dengan suara sengau. Hebat gelombang, waktu yang sempurna gelombang. Medea bertindak seolah-olah pertemuan kami benar-benar kebetulan, tetapi tidak perlu jenius untuk mengetahui bahwa bukan itu masalahnya. Ah iya. Aku menatap Medea dengan tatapan bingung. Melihat dia memasuki lantai 21 dengan statusnya sebagai administrator, sepertinya, keturunannya, ke alam fenomena sedang terjadi segera. Apa yang kamu butuhkan? Gelombang. Tidak gelombang, bukannya saya butuh sesuatu gelombang. Medea tersenyum cerah dan memberiku dokumen. Ambil ini. Saya sedang menunggu sampai Anda kembali. Petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Saya melirik dokumen itu. Kata-kata, transfer prestis lengkap ditulis melintanginya. Mataku hampir keluar dari rongga mataku, tetapi aku menelan ludah dan menenangkan diri. Apa ini? Aku membawanya hanya untukmu. Saya tidak membutuhkan prestis lagi. Petik 2. Petik 2. Kamu turun. Ya gelombang. Uhuhuhu. Petik 2. Medea tertawa seperti memiliki dunia di bawah kakinya. Dia bahkan berputar seperti balerina. Jadi, untuk menyelesaikan keturunanku, aku bertanya-tanya apakah kamu bisa menjadikanku jubah penyihir dan gaun seremonial untuk dikenakan di bawahnya gelombang. Petik 2. Petik 2. Saya akan menyiapkan bahan apapun yang Anda butuhkan gelombang. Medea terlihat sangat senang. Aku menatapnya dan merenung. Untuk membuat jubah penyihir dan pakaian seremonial yang akan membuatnya puas, saya harus mendedikasikan waktu 2-3 jam setiap hari selama setidaknya 1 bulan. Tentu saja, itu bukan tugas yang sulit. Medea juga bisa menjadi sekutu yang kuat untuk kemanusiaan begitu dia turun. Masalahnya bukan waktu, tetapi apa yang akan terjadi pada bumi jika dia turun. Kamu akan, kan gelombang? Medea mendesak jawaban, dan aku menyimpulkan pikiranku. Saya bisa. Wow, gelombang. Medea memutar dan terkikik seperti anak kecil. Otaknya sepertinya hilang sekrup. Tapi aku ingin kamu bersumpah. Aku akan kembali hidup gelombang, hidupi gelombang. Halo. Yes, gelombang. Aku mengeluarkan Covenant Dagger yang Heinkes tinggalkan bersamaku. Mata Medea melebar. Ada apa dengan pedangnya? Sebagai ganti jubah dan gaun itu, aku ingin kau bersumpah. Saya melepaskan kekuatan roh. Spirit Power Copier. Anda mengaktifkan Miracle Spirit Power Copier. Aura kuning mengental di depanku dan membentuk-bentuk mesin fotokopi. Ringkasan, mesin fotokopi yang dapat menyalin apapun. Kondisi aktivasi, ungkapkan nama skill. Nilai konsumsi, tergantung pada apa yang sedang disalin. Efek, menyalin sesuatu dengan kekuatan roh untuk menyalin makhluk hidup. Anda harus meletakkan makhluk hidup di dalam mesin fotokopi. Apa itu? Medea mengerutkan alisnya. Itu tidak banyak, jadi jangan terlalu khawatir. Saya memasukkan belati Heinkes ke dalam mesin fotokopi. Mencoba menyalin, belati perjanjian. Masalah terjadi. Anda tidak dapat menyalin item ini dengan kekuatan roh Anda. Gunakan stigma overclocking atau tetapkan penalti dengan setting intervensi. Mengatur intervensi. Petik 2. Kamu bicara sendiri, kamu tahu gelombang. Saya menambahkan penalti ke belati Covenant. Pertama, itu hanya dapat digunakan pada Medea dan Kim Hajin. Kedua, membutuhkan 4 garis stigma. Ketiga, kedua belah pihak harus memiliki bobot sumpah yang sama. Belati perjanjian telah disalin dengan tidak sempurna. Di sana, kita hanya perlu memberinya makan darah kita dan bersumpah. Petik 2. Wajah Medea kembali seperti semula. Itu adalah wajah yang dimilikinya ketika dia kesal dengan saya. Sumpah apa? Itu mudah. Ini diperlukan untuk memastikan Medea menjadi sekutu. Tanpa sesuatu untuk mengikatnya, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan begitu dia turun ke bumi. Dengan sifatnya yang berubah-ubah dan penasaran, dia mungkin bereksperimen dengan manusia dan monster untuk menjalankan semacam bisnis chimera. Sumpahku adalah, aku akan menjadikan Medea jubah yang paling indah dan gaun upacara. Petik 2. Petik 2. Terindah gelombang. Kewaspadaan menghilang dari mata Medea. Ya, dan milikmu aku tidak akan melakukan apapun yang akan membahayakan umat manusia jika aku turun. Petik 2. Saya menyerahkan belati perjanjian yang disalin ke Medea. Di sisi lain, di ruang gelap tempat yang tidak dikenal. Petik 2. Au. Jin Sahyuk mengerang saat dia berguling di tanah. Upaya terakhirnya untuk melarikan diri tampaknya berhasil karena dia tidak bisa merasakan kehadiran di sekitarnya. Dia mengatur napas dan memeriksa kondisi fisiknya. Tulang patah, tulang rusuk patah, gigi pecah, dan darah mengalir. Matanya juga rusak, menghalangi penglihatannya, tapi untungnya tidak ada luka yang mengancam jiwa. Para pengecut itu.
Dia memuntahkan darah dan mengutuk sebelum mulai menyembuhkan tubuhnya. Pertama, dia memulihkan matanya dengan otoritasnya, manipulasi realitas. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatan yang jelas tentang lingkungannya, suara serak memasuki telinganya. Pengecut, Anda idiot. Itu bukan suara yang dia kenali. Jin Sahyuk membuka matanya dan berbalik ke arah suara itu. Jain tersenyum cerah dan menatap Jin Sahyuk. Kamu siapa? Saya, Anda kenal saya, ini Hujan. Petik 2. Hujan. Ya, saya kira wajah saya berbeda dari dulu. Tentu saja, nama asliku adalah rahasia. Petik 2. Siapa wanita ini? Jin Sahyuk bertanya-tanya ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Rain telah mengunjungi Bell sejak lama. Apakah kamu tahu betapa sulitnya bagiku untuk memiliki kamu hidup gelombang? Saya harus meyakinkannya dengan mengatakan kepadanya bahwa Anda akan menjadi umpan yang sempurna untuk menyeret Bell keluar dari persembunyian gelombang. Apa, Bell, umpan? Jin Sahyuk memaksakan dirinya untuk bangun. Retak, retak. Tulang-tulangnya yang patah menjerit kesakitan, tetapi itu tidak tertahankan. Ya, kamu harus hidup untuk memancing dan membunuh Bell. Ngomong-ngomong, apa kamu sudah selesai menyembuhkan dirimu sendiri? Petik 2. Petik 2. Jin Sahyuk mengangguk tanpa suara. Jain tersenyum cerah, lalu dengan cepat bergerak dan memutar pergelangan tangan Jin Sahyuk. Apa? Kemudian, dia menempatkan Magic Power Suppressor di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Dasar keparat, apa yang sedang kamu lakukan? Gelombang. Oh, aku hanya membuatmu menjadi umpan yang tepat. Gelombang umpan apa yang diizinkan menggunakan kekuatan sihir gelombang. Petik 2. Kamu jalang. Jin Sahyuk mulai berjuang keras, tetapi Jain dengan mudah menjatuhkannya dengan menjatuhkan kakinya. Gedebuk. Jin Sahyuk jatuh muka pertama kali di tanah. Namun, dia menolak untuk menyerah dan mengguncang tubuhnya. Dia hampir tampak seperti udang yang jatuh di tanah kering. Lepaskan saya. Gagal, gagal. Percikan, percikan. Kamu pengecut, 2 lawan 1 tidak cukup. Gagal, gagal. Percikan, percikan. Jain menunduk dan tersenyum pada Jin Sahyuk yang bertindak seolah dia benar-benar menjadi umpan. Kemudian, dia berbicara dengan bos yang dia percaya sedang menonton dari suatu tempat. Bos, aku sudah menyiapkan udang untukmu.